Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran Matematika Dasar 1 tentang limit fungsi trigonometri. Nah, pada limit fungsi trigonometri ini ada dua teorema. Yang pertama ini dia, teorema A. Untuk setiap bilangan real C di dalam daerah asal fungsi, maka berlaku keenam aturan ini. Yang pertama, limit dari sin T menuju C itu sama dengan sin C. Kalau kita lihat ini adalah substitusi ya, berarti kita hanya mengganti nilai T itu dengan nilai C. Begitu juga untuk cos T, maka limit dari cos T menuju C sama dengan cos C, kemudian limit tan T menuju C sama dengan tan C, kemudian limit kotangen T menuju C sama dengan kotangen C, kemudian limit sekan T menuju C sama dengan sekan C, kemudian kosekan T menuju C sama dengan kosekan C. Jadi ini bisa teman-teman terapkan saat menyelesaikan soal limit trigonometri. Artinya substitusi juga berlaku untuk limit trigonometri. Contoh soal begini, tentukan limit dari T kuadrat dikali cos T dibagi dengan T tambah 1, di mana T-nya ini menuju 0. Nah, di sini kita lihat bahwa penyebutnya, kalau kita substitusikan T langsung, maka tidak 0 ya. Otomatis bisa kita langsung menggunakan aturan substitusi. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan aturan yang limit sebelumnya, yaitu konstanta bisa dilimitkan juga. Maka untuk menjawab soal ini, bisa kita tulis sebagai limit T menuju 0, kemudian T kuadrat dikali cos T dibagi dengan T tambah 1, maka ini bisa kita keluarkan dulu dia jadi limit sendiri ya. Maka ini menjadi limit T menuju 0, ini akan sama dengan T kuadrat bagi T tambah 1, lalu dikali dengan limit T menuju 0 cos T. Jadi bisa dipisah seperti ini ya, seperti aturan yang di aljabar waktu itu. Nah, di sini kita bisa langsung substitusikan nilai T. T kuadrat itu adalah 0 kuadrat dibagi dengan 0 tambah 1, maka 1. Kemudian limit dari cos T 0. Limit dari cos 0 adalah 1. Berarti ini adalah 0 dibagi 1 berarti 0 ya. 0 dikali 1 adalah 0. Sehingga nilai dari limit T menuju 0 untuk fungsinya T kuadrat cos T bagi T tambah 1 adalah 0. Jadi ini kita menggunakan teorema-teorema yang berlaku, yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, dan teorema dari limit trigonometri, yang artinya juga berlaku substitusi. Oke, kemudian ada teorema kedua, ini ada teorema B. Untuk setiap bilangan real C di dalam daerah asal fungsi, maka berlaku yang pertama, limit T menuju 0, sin T per T itu sama dengan 1. Mohon maaf ini kurang rapi ya. Kemudian limit T menuju 0, 1 kurang cos T per T itu sama dengan 0. Jadi ini sangat membantu kita nanti dalam menyelesaikan persamaan. Ini sebenarnya tidak tiba-tiba muncul ya, ini ada pembuktiannya, boleh teman-teman coba mempelajari pembuktiannya. Yang jelas ini nanti bisa kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal limit trigonometri yang agak rumit. Jadi di sini yang perlu diingat, limit T menuju 0, sin T per T itu adalah 1, kemudian limit T menuju 0, 1 kurang cos T bagi T itu adalah 0. Oke, kita akan lihat bagaimana pengaplikasian teorema B ini pada contoh soal berikut. Nah, di sini ada soal, carilah limit sin 3x per x, di mana x-nya itu menuju 0. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa memanfaatkan teorema B tadi ya. Jadi di sini limit x menuju 0, 3x per x. Oke, sinnya tinggal sin 3x per x. Nah, ini untuk bisa menjadikan seperti tadi di teoremanya itu adalah limit x menuju 0, di mana sin x per x itu sama dengan
1 ya. Nah, ini juga kita bisa manfaatkan di sini. Nah, di sini kita punya 3. Bagaimana caranya di sini supaya ada 3-nya juga? Maka kita bisa mengalihkannya dengan 1 ya. 1 di sana adalah 3/3. Maka limit X menuju 0 sin 3X per X ini bisa kita kali dengan 3/3. Apakah mengalihkan dengan 3/3 itu akan mengubah nilai? Tidak ya, karena 3/3 itu adalah 1. Sehingga ini menjadi limit X menuju 0, di mana ini bisa dikalikan, berarti ini menjadi 3 sin 3X dibagi dengan 3X. Nah, di sini kita sudah punya sin 3X per X. Maka 3X ini bisa kita misalkan dia sebagai Y. Ya, kalau misalkan 3X itu sebagai Y, maka persamaan ini akan berubah menjadi sin Y per Y. Maka ini bisa dianalogikan seperti ini ya teman-teman. Maka ini hasilnya adalah 1 limitnya. Limit X menuju, Y berarti ya, Y menuju 0, maka ini 1. Maka ini bisa juga berarti bernilai 1. Sehingga limit X menuju 0, berarti ini 3-nya tetap, ini nilainya adalah 1. Berarti 3 kali 1 adalah 3. Jadi limit dari X menuju 0, sin 3X per X itu adalah 3. Bisa dipahami ya? Kemudian di sini saya punya 4 soal latihan. Jadi 2 diantaranya akan saya bahas, berarti yang sisanya teman-teman kerjakan sendiri. Oke, kita coba bahas pembuka dan penutup, berarti nomor 1 atau yang ganjil ya. Nomor 1 dan nomor 3 akan coba kita bahas. Coba perhatikan di sini. Saat nilai X itu kita substitusi dengan 0, maka dia penyebutnya tidak 0. Artinya ini memungkinkan untuk kita substitusikan nilainya 0 ya. Berarti di sini tinggal langsung, berarti tidak perlu kita tulis limit lagi, berarti cos 0, karena langsung ini 0 ya, bukan theta, dibagi dengan 0 ditambah 1. Maka cos 0 itu adalah 1, dibagi 0 tambah 1 adalah 1, sehingga hasilnya adalah 1. Oke. Kemudian kita akan bahas juga soal nomor 3, yaitu limit dari sin 3 theta, theta menuju 0, kemudian dibagi dengan tan theta. Ini sepertinya space-nya nggak muat, jadi kita bahas di tempat berikutnya. Jadi kita bahas nomor 3 ya. Oke, tadi soal nomor 3 itu adalah limit theta menuju 0, di mana sin dari 3 theta dibagi dengan tan theta. Kita akan disuruh mencari nilai dari ini. Nah, untuk seperti ini, berarti bisa kita uraikan dulu tan theta-nya. Limit theta menuju 0, sin 3 theta dibagi dengan, nah, tan itu apa? Tan itu adalah sin per cos. Berarti di sini sin theta dibagi dengan cos theta. Nah, ini bisa kita jadikan kali ya, supaya lebih bagus bentuknya dan lebih mudah dipahami. Maka limit theta menuju 0, sin 3 theta dikali dengan, kalau kali berarti ini jadi balik ya, dibalik menjadi cos theta dibagi dengan sin theta. Sehingga ini menjadi limit theta menuju 0, sin 3 theta dikali dengan cos theta dikali dengan 1 per sin theta. Nah, bentuknya jadi seperti ini ya. Sama ya, karena ini sin itu per di sini adalah 1 per sin. Nah, sekarang kita ingin memanfaatkan teorema di B tadi, di mana teorema B itu ada sin ya, limit tadi X ya. Kalau ini berarti bisa kita pakai dia menjadi theta, limit theta menuju 0, maka di sini nanti bisa sin theta dibagi theta itu adalah 1. Kita akan memanfaatkan yang ada di teorema B. Nah, bagaimana caranya? Sekarang kita lihat, oh di sini ada 3 theta. Berarti kita perlu mengalihkannya dengan 1 lagi, seperti soal sebelumnya. Maka ini boleh kita kalikan dengan 1, di mana 1 itu adalah 3 theta bagi 3 theta. Ini tidak mengubah nilai ya, karena 3 theta bagi 3 theta itu adalah 1. Nah, sekarang kita
urai ini, berarti ini limit theta menuju 0. Kemudian 3 tetanya boleh kita tarik ke depan menjadi 3 sin 3 theta dibagi 3 theta dikali cos theta. Ini berarti jadi tinggal tetanya tadi ya, theta per sin theta. Nah, sudah punya gambaran ya teman-teman akan seperti apa? Jadi 3 ini dia, kemudian tetanya tadi ini dia, kemudian 3 theta ini. Ini otomatis sudah bisa bernilai 1 yang ini ya. Seperti soal sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana caranya yang ini? Nah, ini mirip sebenarnya dengan yang ini. Dimana kalau 1 per sin theta dibagi sin theta itu akan sama dengan 1 dikali theta per sin theta. Ya. Ini akan sama dengan yang punya kita ini. Ini theta per sin theta. Artinya, yang ini theta per sin theta ini bisa kita ganti dengan 1 per sin theta bagi theta. Maka di sini limit theta menuju 0, 3 sin 3 theta dibagi 3 theta dikali cos theta itu, nah ini kita ganti dengan yang persamaan tadi, 1 per sin theta per theta. Nah, saat limitnya kita masukkan ini maka menjadi 3 kali, nah sin theta ini ibaratkan tadi X ya, Y ya, maka misalnya ini Y, maka ini adalah sin Y bagi Y, maka ini nilainya 1 ya. Kemudian cos dari theta 0, cos dari 0 adalah 1, ini ya, cos 0, 1. Kemudian 1 per. Nah, ini tadi, kalau dia dimasukkan limitnya seperti ini, maka nilainya juga akan 1. Sehingga di sini 3 kali 1 kali 1 kali 1 adalah 3. Jadi, untuk nomor 3, nilai dari limit theta menuju 0, sin theta bagi tan theta itu adalah 3. Oke, berarti untuk soal nomor 2 dan nomor 4, silahkan teman-teman coba sendiri mengerjakannya. Oke, terima kasih.